Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu 1 Darisma Andrianto, NIM M1C120017, Fajrin Sukma, NIM M1C120023, Fiona Dehansa Putri, NIM M1C120028, Andreas Purba, NIM M1C120031, Bulan Asa Aulia, NIM M1C120034, Inna Kadile, NIM M1C120035, M Royhantasya Putra, NIM M1C120038, Muhammad Hisham Arayan, NIM M1C120040, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dila Oktarise Dwina, STMT. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang terdiri atas 5 sila. Pancasila adalah ideologi dasar negara bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan perpaduan nilai luhur bangsa yang memiliki ketuhanan tersendiri melewati berbagai macam era dan zaman hingga sampai saat ini. Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun pada perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Kita pun tahu bahwa pernah ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan yang lainnya. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan menjadi masa transisi dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Pada masa ini masih terjadi pencarian bentuk penerapan Pancasila yang terdiri dari 3 periode, yakni periode 1945 sampai 1950. Munculnya upaya-upaya pemberontakan yang tujuannya menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. 2. Periode 1950 sampai 1959. Penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. 3. Periode 1956 sampai 1965. Itu demokrasi terpimpin. Setelah masa transisi, Indonesia mengalami era baru dalam pemerintahan yang dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis di bawah Presiden Soeharto. Namun, harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang terjadi dalam politik Indonesia. Dalam politik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, kekuasaan politik terpusat di presiden otoriter. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Kesadaran masyarakat Indonesia akan kediktatoran menimbulkan konflik antar masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menuntut adanya reformasi. Peristiwa lengsernya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie menandai bahwa era baru muncul, yaitu reformasi. Di masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Sesuatu yang dilahirkan pasti memiliki tujuan, meskipun kadang manusia tidak mengetahui. Mempunyai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sudah sewajarnya kita mempelajari apa yang dinamakan Pancasila, bagaimana terbentuknya hingga cara mengamalkan nilai-nilai dalam sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan semestinya.
2. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. A. Tantangan globalisasi. Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. B. Peran negara. Peran negara tentu dipresentasikan oleh pemerintah negara adalah lanjutan dari keinginan manusia yang hendak bergerak antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia serta semakin banyak kebutuhan, maka bertambah besar kebutuhannya kepada suatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. 3. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai suatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa, sama seperti identitas yang dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga menjadi fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial masyarakat agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman baik dalam suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Identitas bangsa Indonesia sendiri bertuang ke dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 yang berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negaranya, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.